Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Faridatul Qudsiyah dengan NPM 1801020042, Ilma Filiana dengan NPM 1801020005, dan Nurul Wahid dengan NPM 2001020027. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen strategik, yaitu strategi dalam tindakan. Tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang atau long term objective merepresentasikan hasil yang diharapkan dalam mengikuti strategi tertentu. Strategi merepresentasikan tindakan yang diambil untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan dan strategi sebaiknya konsisten, biasanya 2 hingga 5 tahun. Sifat tujuan jangka panjang. Tujuan sebaiknya kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang, hierarki, dapat diraih, dan selaras antar unit organisasi. Setiap tujuan sebaiknya diasosiasikan dengan garis waktu. Sifat tujuan jangka panjang. Tujuan sebaiknya kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang, hierarki, dapat diraih, dan selaras antar unit organisasi. Setiap tujuan sebaiknya diasosiasikan dengan garis waktu. Tujuan memberikan arahan, memungkinkan sinergi, bantuan dalam evaluasi, menentukan prioritas, mengurangi ketidakpastian, meminimalkan konflik, menstimulasi usaha, dan membantu dalam alokasi sumber daya maupun desain pekerjaan. Tujuan memberikan dasar dalam pembuatan keputusan yang konsisten berdasarkan manajer yang nilai dan perilakunya berbeda. Tujuan jangka panjang dibutuhkan pada level korporat, divisional, dan fungsional dari semua organisasi. Hal tersebut merupakan pengukuran penting akan kinerja manajerial. Tanpa tujuan panjang, organisasi berjalan tanpa tujuan dan tidak tahu akhir tujuannya. Tujuan keuangan dan tujuan strategik. Ada 2 tujuan umum, yaitu tujuan keuangan dan tujuan strategik. Tujuan keuangan mencakup mereka yang berasosiasi dengan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dividen yang lebih tinggi, margin laba yang lebih besar, imbal hasil investasi yang lebih besar, laba per lembar saham yang lebih besar, meningkatkan harga saham, meningkatkan aliran kas, dan sebagainya. Tujuan strategik mencakup hal-hal seperti pangsa pasar yang lebih besar, pengiriman tepat waktu, dan lebih cepat daripada pesaing. Waktu desain yang lebih pendek daripada pesaing, biaya yang lebih rendah daripada pesaing, kualitas produk yang lebih tinggi dari pesaing, lingkup geografis yang lebih luas daripada pesaing, meraih kepemimpinan teknologi, secara konsisten mendapatkan produk yang baru atau yang meningkat untuk pasar di depan pesaing, dan sebagainya. Jenis-jenis strategi. Alternatif strategi, perusahaan dikelompokkan menjadi 11 tindakan, yaitu 1. Integrasi ke depan, 2. Integrasi ke belakang, 3. Integrasi horizontal, 4. Penetrasi pasar, 5. Pengembangan pasar, 6. Pengembangan produk, 7. Diversifikasi terkait, 8. Diversifikasi tidak terkait, 9. Pengurangan, 10. Pelepasan, 11. Likuidasi. Pada perusahaan besar terdapat 4 level strategi, yaitu yang pertama, corporate, itu tingkat paling global dari suatu perencanaan strategi. Tahap paling awal dalam perencanaan strategi terjadi di sini, karena visi dan tujuan besar perusahaan diputuskan oleh pihak-pihak yang memiliki jabatan korporat. Dan yang kedua, divisional, yaitu
tingkat kedua dalam hierarki strategi. Tahap lebih rinci dalam perencanaan strategi dilakukan di sini, di mana perencanaan strategi yang lebih rinci mulai disusun dan standar kinerja untuk masing-masing rencana strategi dibuat. Dan yang ketiga, fungsional, yaitu perencanaan strategi dilakukan secara terpisah dan spesifik terkait fungsi-fungsi perusahaan yang berbeda. Fungsi-fungsi ini masing-masing memiliki indikator berbeda, misalnya fungsi manajemen, pemasaran, dan SDM. Masing-masing fungsi dibuat sebagai pendukung dan pengawas jalannya implementasi rencana strategi. Kemudian yang keempat, strategi operasional yang memiliki arti rencana strategi sudah masuk tahap implementasi. Di sini yang menjelaskan yaitu bagian-bagian operasional seperti wilayah produksi, pabrik, atau berbagai departemen dengan fungsi berbeda. Dalam tahap ini, monitoring dilakukan oleh pihak-pihak di poin ketiga. Masing-masing hierarki memiliki visi yang sama yang dirumuskan dalam tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Walaupun masing-masing memiliki cara kerja berbeda, semua aktivitas tetap harus berada dalam panduan visi dan tujuan bersama. Kemudian, orang-orang yang bertanggung jawab dalam perusahaan besar ini yaitu CEO pada level corporate, presiden dan wakil presiden eksekutif pada level division, kemudian respective Chief Financial Officer, Chief Informational Officer, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Chief Marketing Officer. Kemudian, selanjutnya pada perusahaan kecil terdapat 3 strategi, yaitu yang pertama perusahaan. Dalam perusahaan tunggal yang tidak memiliki dewan korporat, atasan, dan manajemen atas bisa langsung merumuskan strategi bisnis yang dapat langsung diimplementasikan ke tahap fungsional. Akan tetapi, perusahaan ini juga tetap memiliki visi, tujuan jangka panjang, serta tujuan jangka pendek sebagai acuan untuk pelaksanaan rencana strateginya. Visi ini menjadi patokan bagi pelaksana strategi di berbagai tahapan berikutnya. Kemudian yang kedua, fungsional. Strategi fungsional ini dilaksanakan oleh bagian-bagian fungsional seperti bagian pemasaran, manufaktur, SDM, keuangan, dan administrasi. Pelaksanaannya berhubungan langsung dengan urutan hierarki strategi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, operasional. Strategi operasional ini diimplementasi strategi dilakukan pada tahap pelaksanaan lapangan berupa proses produksi atau layanan langsung pada langganan dan konsumen. Dalam pelaksanaannya, bagian ini bisa langsung terhubung dengan bagian fungsional, terutama bila perusahaan tersebut berukuran kecil atau masih bersifat lokal. Kemudian orang yang bertanggung jawab dalam perusahaan kecil ini yaitu pemilik bisnis atau presiden pada tingkat perusahaan dan orang yang sama pada tingkat di bawahnya, sebagaimana dengan perusahaan besar. Selanjutnya terdapat 3 strategi integrasi, yaitu yang pertama integrasi ke depan, yaitu melibatkan keperolehan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas distributor. Yang meningkatkan jumlah pemasok hari ini mensyaratkan strategi integrasi ke depan dengan membuat situs jejaring untuk secara langsung menjual produk ke konsumen. Strategi ini membuat kekacauan di beberapa industri. Kemudian yang kedua, integrasi ke belakang, yaitu strategi mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Strategi ini digunakan khususnya pada saat pemasok perusahaan tidak andal atau terlalu mahal atau tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu integrasi horizontal, yaitu strategi yang mengacu pada kepemilikan atau peningkatan kendali atas perusahaan. Tren yang paling signifikan dalam manajemen strategi yaitu meningkatkan penggunaan integrasi horizontal bagi strategi ekonomi. Selanjutnya terdapat 3 strategi intensif, yaitu yang pertama penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk dan jasa saat ini lewat usaha pemasaran yang lebih besar. Penetrasi pasar meliputi meningkatnya tenaga penjual, meningkatnya beban iklan, dan menawarkan promosi penjualan item secara ekstensif atau meningkatkan usaha publikasi. Yang kedua, strategi pengembangan pasar, yaitu melibatkan pengenalan produk atau jasa saat ini ke area geografis yang baru.
Kemudian, yang ketiga, strategi pengembangan pasar, yaitu strategi yang mencari kenaikan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk atau jasa saat ini. Kemudian terdapat dua strategi diversifikasi, yaitu yang pertama diversifikasi terkait, yaitu perusahaan secara umum berpindah dari diversifikasi ke fokus. Contohnya ITT baru ini dibagi menjadi 3 perusahaan yang terspesifikasi yang terpisah. Dan yang kedua diversifikasi tidak terkait. Semua strategi diversifikasi yang tidak terkait akan mengapitalisasi dalam portofolio bisnis yang mampu menyampaikan kinerja keuangan yang baik di industrinya masing-masing, daripada perusahaan untuk mengapitalisasi strategi rantai nilai di antara bisnis. Selanjutnya, strategi defensif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengurangan. Pengurangan ini biasanya terjadi ketika organisasi mengelompokkan kembali lewat pengurangan biaya dan aset untuk mengembalikan penurunan penjualan dan laba. Kemudian yang kedua, divestasi. Dalam divestasi ini biasanya menjual atau bagian dari organisasi disebut divestasi. Divestasi seringkali digunakan untuk meningkatkan model atau akuisisi strategi ke depan atau investasi. Kemudian strategi yang ketiga yaitu likuidasi, yaitu menjual semua aset perusahaan sebagian untuk nilai berwujud mereka, yaitu yang disebut likuidasi. Untuk selanjutnya, strategi generik Michael Porter. Berdasarkan Porter, strategi memungkinkan organisasi untuk memperoleh keunggulan bersaing dari 3 dasar yang berbeda. Yang pertama, kepemimpinan biaya, menekankan produksi produk terstandarisasi pada biaya per unit rendah untuk konsumen yang sensitif harga. Yang kedua, diferensiasi, strategi yang bertujuan pada memproduksi produk atau jasa yang dipertimbangkan unik dalam industri dan diarahkan pada konsumen yang relatif tidak sensitif harga. Yang ketiga, fokus berarti memproduksi produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan kelompok kecil konsumen. Untuk selanjutnya adalah review artikel, judul Toward Theory of Stakeholder Identification and Salience, Defining the Principle of Who and What Really Counts Stakeholder Attributes Power, oleh Mitchell, Eckel, dan Wood tahun 1997. Hasil dan pembahasan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada teori identifikasi pemangku kepentingan atau stakeholder dan arti penting berdasarkan pemangku kepentingan yang memiliki satu atau lebih dari 3 atribut hubungan, yaitu kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Dengan menggabungkan atribut-atribut ini menghasilkan tipologi pemangku kepentingan. Proporsi mengenai arti penting mereka kepada manajer perusahaan dan implikasi penelitian dan manajemen. Yang pertama, stakeholder theory atau state of the art. Selama lebih dari 1 dekade, pendekatan pemangku kepentingan untuk memahami perusahaan di lingkungan telah menjadi perangkat heuristik yang kuat untuk memperluas visi manajemen tentang peran dan tanggung jawabnya di luar fungsi maksimalisasi keuntungan untuk memasukkan kepentingan dan klaim kelompok non pemegang saham. Keadaan lapangan ini memberikan kesempatan bagi teori identifikasi pemangku kepentingan untuk memajukan dengan menunjukkan bagaimana kekuatan dan legitimasi berinteraksi dan ketika dikombinasikan dengan urgensi, menciptakan berbagai jenis pemangku kepentingan dan pola perilaku yang diharapkan berbeda mengenai perusahaan. Yang kedua adalah kelas pemangku kepentingan. Dalam artikel ini berpendapat bahwa siapa atau apa yang dihitung bertumbuh pada asumsi bahwa manajer yang ingin mencapai tujuan tertentu memberi perhatian khusus dan persepsi manajer mendikte arti penting pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah konsekuensi penelitian dan manajemen dari teori. Dalam penelitian ini telah mengusulkan bahwa pemangku kepentingan memiliki beberapa kombinasi dari 3 atribut penting, yaitu kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Teori pemangku kepentingan, kami percaya pemegang kunci untuk manajemen yang lebih efektif dari teori perusahaan yang lebih berguna dan komprehensif di masyarakat. Kesimpulan, teori identifikasi pemangku kepentingan dan arti penting yang dikembangkan dalam artikel ini sama sekali tidak dimendeskripsikan pencarian inti normatif yang sah untuk teori pemangku kepentingan. Mengartikulasikan secara teoritis mengapa kelompok tertentu akan memegang klaim yang sah dan stabil pada manajer dan perusahaan. Ini adalah pemangku kepentingan yang harus diperhitungkan. Teori pemangku kepentingan harus memperhitungkan kekuatan, urgensi, dan legitimasi tidak peduli bagaimanapun hasilnya. Manajer harus mengetahui entitas di lingkungan mereka yang memegang kekuasaan dan memiliki niat
untuk memaksakan kehendak mereka pada perusahaan. Kekuasaan dan urgensi harus diperhatikan jika manajer ingin melayani kepentingan hukum dan moral dari pemangku kepentingan yang sah. Terima kasih, demikian untuk paparan dari kelompok kami. Terima kasih dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.